Suatu hari, mimpi indah Dylan berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Istrinya, Kylie, meninggalkan sarang mereka. Mama burung harus terbang jauh dalam perjalanan bisnis. Jadi papa burung terjebak di rumah untuk merawat para bayi burung. Ada 2 anak kecil di sini. Si kakak laki-laki Nick dan juga si adik perempuan Lori. 2 anak itu tidaklah banyak. Kylie bisa menangani ini tanpa masalah. Tapi ternyata Dylan tidak sekuat Kylie. Dia tipe ayah yang sangat pelit. Dia bahkan tidak tahu pakaian apa yang mereka pakai. Belum lagi, bagaimana mempersiapkan mereka kuliah. Pertama-tama, mereka sedang berlibur. Jika Dylan masih bermimpi, kemudian kenyataan bahwa Kylie sedang pergi membangunkannya dengan sangat cepat. Lupakan saja tentang tidur. Kalian juga bisa membantunya dengan memberi suka dan berlangganan. Sebelumnya, Dylan tidak memperhatikan anak-anaknya, tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Lori mengalihkan perhatiannya dari permainan, yang itu tidak pernah terjadi. Bahkan ketika Nick lahir, Dylan sedang menonton TV. Tapi dia tidak bisa mengabaikan anaknya selamanya. Dylan menemukan cara melakukan tugas. Dylan takut saat menyadari bahwa anak-anak butuh perhatian. Perhatian yang sangat banyak. Dia sangat takut sehingga dia ingin melarikan diri. Dia berpura-pura terlalu sibuk untuk mereka. Itu akan menghancurkan hati Lori. Untungnya, dia punya kakak laki-laki. Nick tidak membutuhkan banyak perhatian dari ayahnya. Hanya dari Caroline, temannya di kelas kimia. Tapi saat dia melihat betapa kesalnya Lori, dia menemukan cara untuk membalas ayahnya. Dia hanya akan mengungkap kebohongan. Dan itu berarti satu hal. Saatnya untuk lelucon. Dia menukar telepon ayahnya dengan sebatang coklat. Dan dia memulai fase yang kedua. Jika Dylan benar-benar sedang menelpon siapa? Willy Wonka, dia seperti pria yang sangat manis. Berdasarkan pipi Dylan, kesepakatan tidak berhasil. Tapi setidaknya Dylan sudah memperhatikan Lori. Lori adalah anak yang berbakat. Dia sama seperti ibunya. Dia anak yang ingin tahu. Dan dia selalu ingin mencoba hal yang baru. Saat ini, dia ingin mencoba untuk membuat roti. Dylan sangat senang karena putrinya mempunyai hobi. Dan dia menangis karena bahagia. Semuanya berjalan baik sampai Kylie menelpon. Dia sedang istirahat dari pekerjaan karena dia khawatir dengan keluarganya. Jadi dia menelpon untuk memeriksanya. Semua baik-baik saja, tapi kuenya tidak baik-baik saja. Setidaknya hanya kue yang tidak baik-baik saja. Sarapan adalah makanan terpenting untuk memulai hari. Jadi Dylan menganggapnya sangat serius. Dia hanya harus memastikan anak-anaknya mencuci tangan. Tapi Lori, dia selalu tidak ingin menjadi bersih. Dylan sedang belajar bahwa hanya perlu menemukan pendekatan tepat. Dylan tidak selalu sial. Dia punya keberuntungan yang lumayan sebenarnya. Bahkan terkadang sangat bagus. Dan dia mendapatkan kesempatan gila hanya berurusan dengan 1 anak saja. Berikan anak-anak 1 tiket ke Disney World. Kalian harus adu panco untuk dapat ini. Apa ini tampak tidak adil? Karena memang seperti itu. Lori tidak pernah kalah dalam pertandingan panco. Lori akan melakukan perjalanan luar biasa. Dylan juga sangat tertarik. Belakangan ini, Lori benar-benar menyukai optik. Dia ingin tahu bagaimana cara kerja kacamata ayahnya. Untungnya, Dylan tahu cara menangani ini. Dan dengan mudah mengalihkan perhatian. Jadi sekarang perjalanan mereka aman. Dylan berpikir ini akan lebih mudah, tapi ternyata dia salah. Nick sudah cukup mandiri, tapi dia juga bisa sangat menyebalkan. Dia menemukan camilan favoritnya, keripik. Rencana Dylan berada dalam bahaya.
Nick tidak bisa menahan bau keripik. Dia akan menemukannya di mana saja. Tapi jika Dylan menginginkannya, dia harus menjadi licik. Atau Nick akan memakan semua. Dan Dylan sangat tidak suka berbagi. Dylan menyuruh Laurie untuk pergi bersenang-senang. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Nick bisa sangat merepotkan juga. Nick tidak bangun sepanjang hari. Dia hanya menonton video di ponselnya. Tapi itu sangat buruk untukmu. Dylan ingin Nick berolahraga. Tapi itu tidak terjadi. Dylan telah belajar bahwa dia menemukan cara menangani anak-anaknya. Dan juga baterai telepon cenderung langsung habis. Dylan menutup semua colokan dan memberitahu Nick bahwa cara mengisi daya ponselnya adalah menggunakan sepeda statis ini. Ayo, buatlah dayamu sendiri. Awalnya, mempercayai bahwa Dylan bisa menangani ini, itu hampir saja tidak mungkin. Tapi, dia bisa menanganinya. Namun jangan terbiasa, ada masalah yang lain. Sekarang, Nick tidak mau membersihkan kamarnya. Dylan bisa melihat apa sebabnya. Dia tidak mempunyai motivasi yang tepat. Dan apa motivasi yang lebih baik dibanding mendapat uang saku? 15 menit kemudian, barang-barang Nick tertata dengan sempurna. Awalnya, Dylan tidak berencana untuk membayarnya. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan. Nick benar-benar menyukai sepatu Cats-nya ini, hingga dia tidak mau melepaskannya. Biasanya, dia bisa lolos dengan tetap memakai sepatunya. Tapi Dylan masih terjaga menonton berita. Jadi Nick tidak bisa menyelinap ke kamarnya seperti biasa. Dylan meminta Nick untuk melepaskan sepatu. Tapi Nick sama kreatifnya dengan ayahnya. Melepaskan sepatu tidak mau. Nick lebih memilih berjalan dengan tangannya daripada melepasnya. Putra Dylan benar-benar percaya diri, sama seperti ibunya. Tapi Nick mempunyai kemampuan senam sama seperti neneknya. Terkadang, Nick tidak ingin perhatian dari ayahnya, terutama saat dia bersama dengan Caroline. Ini gadis impiannya. Oh, sekarang Dylan berusaha menjadi ayah yang baik. Sebelumnya, dia tidak pernah menangani hal seperti ini. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Andai saja istrinya ada di sini untuk memberitahunya, tapi Kylie tidak ada. Dylan harus berimprovisasi. Dia khawatir kalau Nick akan mengacau, jadi dia bergegas menyelamatkan. Tapi sayangnya, metode penyelamatannya sangat aneh. Nostalgia dan juga foto bayi Nick terlalu berlebihan untuk kisah pasangan muda ini. Tentu saja Nick tidak akan punya pacar lagi sampai dia kuliah nanti. Pekan mimpi buruk Dylan akan segera berakhir. Kylie akan segera datang menyelamatkannya. Tapi jika tidak bersih-bersih, kita akan membutuhkan penyelamatan dari Kylie. Dylan benar-benar beruntung. Kylie tidak bisa menemukan kuncinya. Mereka punya waktu untuk terus membersihkan. Tapi bukan hanya itu yang perlu mereka khawatirkan. Ada sesuatu yang tidak kita ingat atau seseorang. Dylan, apa kau lupa soal Laurie? Oh ya ampun, kau dalam masalah. Kehilangan seorang anak tidak seperti kehilangan kaus kaki. Tapi sekarang dia bintang grup rock.
Penampilan baru Laurie membuat Kylie jadi pingsan. Setidaknya Laurie bersenang-senang. Suka cerita baru kami? Mana favorit kalian? Beritahu di komentar. Jangan lupa beri suka dan berlangganan agar tak ketinggalan video baru dari Trum Trum Trik.